Baik, pada kesempatan kali ini saya Teresa Saur Emanuel Bobolon akan mempresentasikan hasil dari magang saya di BRIN dengan judul Implementation of Precision Actuation System for Joint Movement Robotic Thoracostomy Laparoscopy, di mana saya memiliki mentor, yaitu ada Bapak Hendra Bayi Saputra dan yang kedua ada Bapak Doni Bowonugroho. Selanjutnya kita masuk ke outline, di mana outline-nya terdapat ada profil instansi, kedua ada kegiatan, yang ketiga ada introduction, keempat ada problem statement, yang kelima ada research, yang keenam ada metodologi, yang ketujuh ada research, yang ke-8 ada conclusion, dan yang terakhir adalah luaran. Selanjutnya yaitu ada profil instansi, di mana instansi yang saya magang itu adalah BRIN, di mana BRIN itu merupakan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berdiri pada tanggal 28 April 2021, dibentuk sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai lembaga riset di Indonesia, di mana seperti ada LIPIN, ada LAPAN, ada BATAN, dan BPPT. Landasan hukum yaitu adalah Peraturan Presiden Nomor 33 dan 78 Tahun 2021, di mana BRIN memiliki tujuan menyelenggarakan riset yang terintegrasi di tingkat nasional untuk mendorong inovasi dan membangun berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada pusat riset yang saya tempati, yaitu ada Pusat Riset Mekatronika Cerdas, di mana merupakan bagian dari organisasi riset elektronika dan informatika. BRIN yang berfokus pada riset mekatronika cerdas, yaitu untuk integrasi mekanika, elektronika, dan kontrol, di mana memiliki 4 kelompok riset utama dan mendukung pengembangan teknologi di bidang transportasi, energi, kesehatan, dan pertahanan yang berlokasi di Bandung, yang memiliki komitmen menghasilkan inovasi yang mendukung di era industri. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan apa saja yang saya lakukan, yaitu ada pelatihan penggunaan tools bibliometrika, systematic literature review di Pusat Riset Mekatronika Cerdas. Yang kedua itu membuat paper review, yang ketiga itu membuat paper teknikal, dan yang terakhir itu mencoba untuk menggerakkan dan memodifikasi robot telesurgery laparoscopy. Itu pendahuluan, di mana selama bertahun-tahun robotika telah merevolusi dunia kesehatan, memungkinkan peralihan dari operasi terbuka ke budaya minimal invasif yang lebih aman dan mempercepat pemulihan. Salah satu kemajuan signifikan adalah telesurgery, di mana robot dikendalikan dari jarak jauh untuk melakukan prosedur kompleks dengan presisi tinggi. Penelitian ini mengatasi keterbatasan degree of freedom pada robot tradisional dengan mengembangkan robot slave telesurgery Duodov yang dilengkapi dengan mekanisme remote center of motion untuk meningkatkan presisi dalam operasi laparoskopi. Selanjutnya yaitu masuk ke perumusan masalah dan tujuan penelitian, di mana perumusan masalah yang pertama yaitu kebutuhan akan mekanisme kontrol presisi pada robot slave telesurgery untuk memastikan gerakan bedah yang akurat. Yang kedua, kompleksitas implementasi kontrol di ruang sumbu, yaitu pitch dan roll, pada prosedur bedah minimal invasif. Yang ketiga, tantangan integrasi aktuator secara efektif dalam sistem robot bedah. Dan yang keempat adalah persyaratan untuk menjaga stabilitas remote center of motion selama prosedur laparoskopi. Untuk tujuan penelitiannya itu ada 4 juga, di mana yang pertama itu adalah pengembangan dan penyempurnaan sistem kontrol yang lebih kokoh untuk robot slave telesurgery. Yang kedua, mengintegrasikan dan mengoptimalkan aktuator untuk gerakan pitch dan roll yang presisi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kontrol sistem Duodov, di mana untuk akurasi bedah yang lebih baik. Dan terakhir yaitu menerapkan dan memvalidasi mekanisme RCM untuk kontrol gerakan yang presisi selama operasi telesurgery. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam material yang saya gunakan pada penelitian ini, di mana untuk penggeraknya itu aktuatornya saya menggunakan Dynamisol RX64, di mana saya menggunakan 3 buah. Aktuator ini untuk mengontrol pergerakan pitch dan roll pada lengan robotik, di mana untuk pergerakan pitch saya menggunakan dua Dynamisol, dan untuk pergerakan roll saya menggunakan 1. Aktuator ini berkomunikasi melalui RS485 menggunakan transceiver SN75176B yang dikelola menggunakan Arduino Nano. Jadi saya menggunakan menggerakannya menggunakan software Arduino IDE juga. Untuk wiring dan spesifikasi dapat dilihat pada gambar di video ini.
Selanjutnya yaitu metodologi, di mana pada penelitian ini saya menggunakan dua metodologi, di mana yang pertama itu adalah momen gravitasi pada lengan robotik dengan RCM, di mana momen gravitasi dan RCM (Remote Center of Motion) bekerja bersama untuk mengontrol dan menstabilisasi gerakan dengan robotik dalam telesurgery, dengan mempertimbangkan pengaruh gaya gravitasi pada setiap segmen lengan robotik. Yang kedua itu adalah penyeimbangan statis dengan pegas, di mana mekanisme kompensasi gravitasi berbasis pegas pada lengan robot telesurgery menetralkan gaya gravitasi dan mengurangi beban motor dengan menggunakan pegas panjang nol dengan tetap seimbang dalam posisi netral tanpa momen tambahan. Jadi ketika suatu keadaan di mana alat robot ini mati, posisi robot tidak akan berubah. Dia akan tetap pada posisi di mana dia sebelum mati, dan tidak akan balik ke posisi saat dia memiliki daya nol. Selanjutnya yaitu modifikasi desain untuk slave robot, di mana karena adanya perubahan aktuator yang digunakan, dilakukan modifikasi desain pada robot slave untuk menyesuaikan aktuator dengan penyesuaian sisi paralel untuk meningkatkan kekakuan dan pengembangan tutup atas untuk menggunakan perangkat lunak SolidWorks, di mana saya juga pada desain ini ditambahkan 2 slider dan 1 light screw karena untuk menambahkan komponen baru di atasnya, yaitu dengan sensor, sehingga pergerakan lebih presisi dan lebih halus. Selanjutnya itu masuk ke final assembly of the robot telesurgery slave, di mana hasil akhir dari desain 3D dan desain dicetak menggunakan printer 3D dengan filamen PLA, di mana parameter suhu nozzle-nya itu 210 derajat Celcius dan untuk bednya itu 65-70 derajat Celcius, dan kepadatan infill-nya yaitu 10%. Hasil akhir menunjukkan komponen yang terpasang dengan presisi dilengkapi dengan bearing untuk mengurangi gesekan dan memastikan gerakan rotasi aktuator yang lancar, dan dapat dilihat pada gambar di video ini yang di sebelah kanan ini. Selanjutnya yaitu pengukuran DOF dan RCM pada robot slave, dapat dilihat pada gambar di video ini. Pada bagian kiri itu adalah pergerakan dari roll dan pitch ketika pengambilan data, dan untuk yang sebelahnya itu adalah gambar dari ketika saya mengambil data pengukuran. Eksperimen ini dilakukan untuk memverifikasi mekanisme kompensasi gravitasi melalui gerakan roll dan pitch, serta menentukan posisi RCM. Sudut referensi diatur menggunakan potensiometer, dan untuk nilai aktualnya menggunakan buzzer. Dengan pada kode Arduino-nya saya membuat batasan untuk rentang min 20 derajat hingga 20 derajat untuk roll, dan untuk min 30 derajat hingga 30 derajat untuk pergerakan pitch. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar ini terdapat 2 tabel, di mana tabel pertama membandingkan sudut referensi dengan pembacaan sudut aktual menunjukkan keselarasan yang baik dan akurasi potensiometer untuk melacak pergerakan roll. Dan pada tabel 2 membandingkan sudut pitch referensi dan sudut referensi aktual, di mana menunjukkan deviasi minimal dan keandalan potensiometer untuk menangkap pergerakan pitch. Lalu selanjutnya yaitu pengukuran dalam RCM, di mana dapat dilihat pada gambar saya melakukan 12 kali percobaan postur, di mana sudut-sudutnya juga saya ubah, kayak misalnya rollnya 10, pitchnya 20, sehingga menghasilkan beberapa nilai RCM, di mana sudut pitch yang lebih kecil menghasilkan nilai RCM yang lebih tinggi, sedangkan sudut pitch yang lebih besar menyebabkan pergeseran signifikan pada RCM akibat deviasi roll. Beberapa kasus menunjukkan gerakan roll dan pitch saling menyeimbangkan, menghasilkan nilai RCM negatif. Lalu saya juga melakukan pengukuran menggunakan buzzer dari bagian sisi samping dan depan, di mana saya juga menggunakan gripper sebagai titik tumpu RCM-nya.
Baik, untuk yang terakhir yaitu adalah kesimpulan, di mana yang pertama itu robot slave tersendiri yang dirancang memiliki aktuator memastikan pergerakan pitch dan roll yang presisi, terutama untuk aplikasi laparoskopi. Sistem ini memungkinkan kontrol dua sumbu dengan akurasi tinggi yang sangat penting dalam prosedur bedah minimal invasif. Lalu adanya integrasi aktuator dinamika RX64 melibatkan konfigurasi komunikasi RS485 dan penyempurnaan respon motor. Namun tantangan struktural pada rangka robot masih perlu diperbaiki. Diperlukan peningkatan lebih lanjut pada kekuatan material dan mekanisme penyeimbangnya. Dan yang terakhir yaitu luaran yang saya hasilkan dari MBKM ini yaitu adalah saya membuat paper teknikal, yaitu adalah rangkuman dari setiap teknis dari yang saya lakukan untuk modifikasi dan pengoprekan robot LCD laparoskopi, dari modifikasi desain, dari wiring desain, wiring robot, terus lalu untuk cara penggerakan dalam aktuator robot, dan pengambilan data. Untuk paper review, saya sudah mencoba untuk mempublikasi paper review yang telah saya buat. Yang terakhir itu adalah hasil akhir dari robot LCD laparoskopi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.